seorang dai, orang yang mengajak masyarakat untuk menuju Allah dengan karya seninya, karya musik dangdutnya, tiba-tiba ikut muncul meyakinkan publik tentang kebenaran ilmiah yang begitu antusias sekali Bang Haji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah paparan yang luar biasa sekali dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Ini merupakan seorang tokoh yang paling aktif dalam menyuarakan, di dalam melogikakan daripada diskursus nasab ini. Nah, jadi ada dua hal yang sangat menarik yang beliau sampaikan dalam paparan kali ini. Ini terkait masalah sebuah paparan atau sebuah masuknya selamat datang daripada Kiai Haji Rhoma Irama, seorang legendaris daripada tokoh dalam media yang menghibur kita selama bertahun-tahun, dan lalu kemudian nanti beliau akan menyampaikan seorang wanita cantik yang lagi viral, yaitu Neng Alvina, kalau tidak salah Neng Alvina, yang ikut mengomentari daripada diskursus nasab ini. Oke, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah diskursus yang menarik, betul-betul luar biasa, dalam diskursus yang dalam konteks keilmuan berbalut dengan tradisi, itu tidak sebuah diskursus yang ringan untuk dilakukan. Kalau diskursus itu hanya pada aspek keilmuan saja, mungkin lebih ringan karena mempertanggungjawabkan teori, metodologi, argumentasi, atau yang sering kita dengar dengan istilah hujjah dalam tradisi pesantren, itu bebas lepas. Ibarat berkendara itu berkendara di lintasan jalan tol, sehingga tidak ada beban. Akademikly itu sebuah nuansa diskursus yang di sana tidak ada kelas, di sana tidak ada tradisi, yang ada bagaimana realitas empirisme, realitas rasionalisme, dan koherensi maupun korespondensi yang dijadikan sebuah bangunan dalam membangun argumentasi ketika ingin dikonfrontatifkan, ketika ingin dikonfrontir dengan pendapat yang lain, atau ketika tesa mau dibenturkan dengan antitesa untuk menghasilkan sebuah sintesa dalam konteks akademik, itu sesuatu yang
tanpa beban. Tetapi menjadi persoalan ketika dalam sebuah diskursus keilmuan, di situ harus bersentuhan dengan tradisi. Belum lagi di tengah tradisi itu ada kearifan-kearifan lokal yang mesti harus dihargai, karena keberadaan kearifan lokal itu juga bagian daripada sebuah keberlangsungan sistem berpikir yang telah dirasakan keutamaan dan kebenarannya, dan bahkan sudah mengalami proses panjang yang secara langsung bisa memberikan resolusi konflik sosial baik antar individu maupun antar kelompok, maupun di situ melibatkan institusi-institusi sosial yang menjadi bagian daripada sumber otoritas kebenaran. Akumulasi panjang dari kearifan lokal itulah yang memang sulit tercerabut dari sistem sosial, karena memang kearifan lokal atau local wisdom itu lahir dari kondisi masyarakat sosial dalam perkembangan sistem kehidupan yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga semua yang mengandung kearifan lokal itu biasanya sulit dipatahkan. Nah, dalam diskursus ilmiah di tengah tradisi, belum lagi di situ ada kearifan-kearifan lokal, itu mesti harus mengalami sebuah suasana yang memang harus kompromi di satu sisi. Di sisi lain perlu mempertahankan jati diri keilmuan sebagai bagian daripada sintesis atau hasil dari ekspresi eksistensi seseorang. Sehingga dalam diskusi ilmiah, ketika berada dalam tradisi, di situ juga ada kearifan-kearifan lokal, local wisdom. Itu ibarat orang berkendara mobil atau motor. Itu satu sisi bagaimana ngegas ke depan, bagaimana mengenyamping ke kanan kiri, atau suatu saat memang diperlukan juga untuk berhenti. Di tengah diskursus kenasaban yang menegangkan, karena di situ ada aspek ilmiah seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman dan uji DNA Dr. Sugeng maupun kajian filologi Prof. Manahim Ali. Tapi di sana ada tradisi yang cukup mapan dan luar biasa, baik dilihat dari kearifan lokalnya maupun dilihat dari moralitinya, etiknya, maupun juga tradisi keberlangsungan keilmuan yang luar biasa. Tradisi apa itu? Ya, ini tradisi An-Nahdiyah, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia yang telah digawangi oleh Nahdlatul Ulama, digiring dan dijaga oleh pesantren-pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang juga turut mengimbangi dalam diskursus keilmuan Kiai Imaduddin Osman dan aspek keilmuan yang lain, DNA dan filologi. Tapi di sisi lain di sana ada lawan yang sebenarnya sangat ringan, karena lawan itu basisnya hanya basis halusinasi, basisnya hanya basis imajinasi, basisnya hanya basis fiktif,
unhistoris yang mudah dipatahkan, tetapi menjadi persoalan. Mengapa bertahan? Ya karena ada keterlibatan subjek atau individu-individu dalam tradisi Nahdlatul Ulama ini, sehingga komunitas ilmiah yang digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan data DNA filologi yang begitu kuat, itu seperti sebuah arena yang seolah-olah berat, padahal sebenarnya ringan sekali. Nah, komunitas yang sekarang sedang menolak kajian ilmiah yang sangat rasional, empiris, didukung oleh saintifik yang dilakukan oleh Kiai Imad, itu seolah-olah kayak membutuhkan waktu untuk menghapus halusinasi, imajinasi, hal-hal yang fiktif, yang jujur saja ingin saya katakan di sini dari kelompok Ba'alwi atau yang ditandai dengan munculnya para habaib di negeri ini, di Indonesia yang kita cintai ini, seolah-olah mereka kuat. Sebenarnya cukup satu pernyataan, 1 detik selesai. Tapi karena ada tradisi yang mengolah, yang juga turut tarik-menarik antara tradisi para ulama yang begitu kuat dalam konteks keilmuan, kearifan lokal, morality, etik. Karena ini ikut tarik-menarik antara aspek keilmuan yang digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan aspek perkawanan atau persahabatan atau keakraban dengan komunitas habaib, sehingga seolah-olah ini habaib ini menjadi masih terasa berarti dalam diskursus ini, padahal sebenarnya secara keilmuan sudah patah, sudah selesai. Bahkan tidak dipungkiri ada beberapa orang yang memang saya katakan kompeten di lingkungan Nahdlatul Ulama yang juga ikut mencoba menguatkan perspektif halusinasi, fiksi, unhistory, imajinasi yang tetap dipertahankan oleh habaib terkait dengan kenasaban mereka, terkait dengan ajaran-ajaran mereka yang sebenarnya lemah dari sisi keilmuan. Jadi kelihatannya agak bertahan itu karena adanya keterlibatan tradisi ini tadi yang digawangi oleh Nahdlatul Ulama, yang digawangi oleh para kiai. Oke, tapi menjadi menarik ketika muncul sosok-sosok yang menjadi satu sisi menjadi pemain lama dalam belantara hiburan di negeri ini, yaitu Bang Haji Romai Rama. Di satu sisi juga munculnya generasi Gen Z. Siapa itu? Alvina atau siapa? Ning Alvina. Ini jadi menarik. Mengapa saya katakan menarik? Sosok yang fenomenal, legendaris dalam dunia hiburan di tanah air kita, yang juga seorang dai, orang yang mengajak masyarakat untuk menuju Allah dengan karya seninya, karya musik dangdutnya, tiba-tiba ikut muncul meyakinkan publik tentang kebenaran ilmiah yang begitu antusias sekali Bang Haji ini. Tentu ini menambah deretan penanda yang saya kira akan bisa menginspirasi sosok-sosok yang berada di dalam ruang tradisi ini untuk turut merenung
dalam arti seorang sosok Bang Haji Rhoma Irama pun ikut mengingatkan komunitas yang berada dalam tradisi ini, ya sebenarnya nggak banyak, 1-2 orang, agar bagaimana kajian ilmiah yang didukung DNA maupun filologi ini betul-betul jangan dibendung. Mengapa? Karena arusnya deras sekali, mengalir dari arus utama masyarakat Nahdien, arus utama masyarakat Indonesia yang ingin segera lepas dari hegemoni relasi kuasa yang tidak seimbang, ingin lepas dari sisa-sisa kolonial. Bang Haji turut menginspirasi komunitas individu atau subjek yang ada di tradisi ini, sekaligus mengingatkan para habaib untuk segera menghentikan arogansinya, hegemoninya, relasi kuasanya yang tidak seimbang. Segera dihentikan, tambah malu nanti. Belum lagi ini datang generasi baru, anak-anak Gen Z, yaitu Neng Alvina ini. Alvina atau siapa, mohon maaf kalau saya salah menyebut, tapi itu sudah viral, turut mengkritisi tentang argumen yang dibangun para habaib untuk menolak kajian ilmiah dari arus gerakan komunitas, biar mudah diingat, komunitas Kiai Imaduddin Utsman. Ini itu betul-betul harus direnungkan. Jangan hanya berpegang pada halusinasi, imajinasi, fiksi, dan hal-hal yang ahistoris. Sebenarnya bukan sosok Neng Alvina saja yang sebenarnya turut menjadi perenungan yang sebenarnya harus malu mempertahankan hal-hal yang ahistoris berhadapan dengan arus keilmuan yang juga berhadapan dengan realitas kesejarahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selama 5 abad lebih. Nah, Neng Alvina ini satu ikon yang menandai ribuan atau jutaan gensi yang juga turut menyayangkan, kok bisa di negeri yang megah, yang elok ini, dalam tradisi yang sudah masuk ke dalam realitas fikih peradaban, dalam arus utama keilmuan, baik dari sisi literatur, saintifik maupun filologi, begitu kuat, kok masih ada yang bisa menolak dan didukung oleh beberapa orang. Kok juga masih para habaib ini asik dengan gaya imajinatifnya, halusinatifnya, sementara jutaan Gen Z telah menonton dan jujur saja mentertawakan. Lah, kalau ini berlangsung lama, bukan menjadi tuntunan di kalangan habaib, malah menjadi tontonan masyarakat ilmiah, tontonan masyarakat akademik, juga tontonan masyarakat yang berada dalam ruang tradisi ini, yang sekarang ini sedang diem. Bukan berarti membenarkan habaib, tapi diemnya seseorang adalah diem yang cenderung akan membenarkan keutamaan dan kebenaran. Karena banyak orang yang diem itu cenderungnya ketika bicara itu diemnya adalah emas, bicaranya adalah akan menggetarkan. Nah, biasanya orang diem itu menyimpan kebenaran dan keutamaan. Nah, mereka yang duduk di ruang tradisi yang diem ini hampir bisa dibaca mendukung arus keilmuan.
karena semua yang terkait dengan realitas perkembangan pengetahuan lambat laun tetap tidak akan bisa dibendung oleh suasana masyarakat yang mencoba ingin melakukan kedustaan, kebohongan dan sebagainya, karena ini realitas ilmu pengetahuan. Dan mereka yang berada di dalam ruang tradisi pun akhirnya harus mau melakukan dialektika yang tidak konfrontatif, tetapi justru akan menguatkan tradisi bersamaan dengan ilmu pengetahuan, sehingga akan melahirkan kearifan lokal baru yang semakin universal dalam diskursus ilmu pengetahuan ini. Baik, saya ucapkan selamat datang Bang Haji Roma Irama, Al-Mukarram Kiai Haji Roma Irama, dan selamat datang Kenzi yang turut menginspirasi subjek atau person atau individu yang telah mendukung halusinasi, imajinasi dan hal-hal yang ahistoris, sehingga juga sekaligus menjadi amunisi baru gerakan Kiai Imad untuk membantu menyadarkan habaib yang masih tetap keras dalam mempertahankan kesejarahan yang historis itu berhadapan dengan kebenaran ilmu pengetahuan yang sebenarnya bisa direnungkan, yang sebenarnya juga bisa diterima dengan nalar sehat, tapi karena ego, emosi, dan karena sudah terlalu kuat nuansa halusinasi keberagamaan itu, sehingga memang memerlukan waktu dan tentu memerlukan kesabaran Kiai Haji Ahmaduddin Utsman dan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali, panjang dan lebar. Kiai Haji Ubaidillah tadi menyampaikan bagaimana sebuah diskursus nasab ini memang merupakan di samping masuk sebagai kajian ilmiah, karya ilmiah, namun juga yang lebih menariknya, kajian nasab ini masuk ke dalam tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan diskursus nasab ini memang menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena di samping diskursus nasab ini masuk ke dalam karya ilmiah atau ilmu pengetahuan yang bisa dikaji di dalam perguruan tinggi atau di kampus-kampus, dalam seminar-seminar, juga bisa masuk ke dalam tradisi yang sudah erat, yang sudah dipercayai, dan yang sudah menjadi akar pikiran daripada masyarakat. Ini yang menyebabkannya diskursus nasab ini jadi lebih menarik dan lebih menantang, sehingga banyak sekali pro kontra di dalam diskursus nasab ini, antara orang yang membela daripada Ba'alawi atau Habib dari klan Ba'alawi itu yang disebut dengan muhibbin, ya, disebut dengan muhibbin, dan ada yang membela daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melalui karya ilmiahnya, dan ada yang melalui tes DNA-nya, yaitu Dr. Sugeng. Nah, dalam hal ini Kiai Haji Ubaidillah menyampaikan dalam catatan saya ada beberapa hal yang sangat menarik yang perlu kita renungi bersama gitu. Nah, jadi kata beliau tadi, sebuah diskursus nasab ini yang sangat menarik karena bukan hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, namun juga adanya sebuah tradisi yang ikut terseret dalam diskusi ini. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi,
Ya, di samping ini sebagai ilmu pengetahuan, juga sebagai tradisi yang berkembang, ikut terseret melalui kajian daripada diskursus nasab ini. Kenapa kita bilang begitu? Karena sebelum viralnya daripada Kiai Haji Madudin dengan tesisnya ini, ada juga kajian yang sangat logika sekali gitu. Yaitu dulu yang dicetus oleh, kalau tidak salah, Gus Nuril ya. Gus Nuril yang mencetus bahwa yang memperkenalkan bahwa jaringan Islam liberal atau JIL itu. Nah, tapi di sana kurangnya itu, JIL ini hanya menyangkut daripada ilmu pengetahuan saja. Ya, memang ada unsur-unsur agamanya, namun itu memang sudah menjadi bukan hanya cuman tradisi saja. Sama kayak nabi palsu dan sebagainya. Ini memang sudah biasa dipertontonkan oleh di masyarakat. Namun juga ini tidak ada yang mendukung lah gitu. Karena apa? Karena kurang menarik gitu JIL ini. Meskipun dulu pernah digoncangkan juga dengan adanya debat yang memang menentukan siapa yang baik dan benar. Dan JIL ini dipertahankan gitu oleh kalau tidak salah Gus Nuril namanya ya. Gus Nuril ini. Namun memang ini hanya menyangkut daripada keagamaan saja. Di samping ilmu pengetahuan, namun di samping agama. Nah, ketika membahas tentang agama, itu sama halnya dengan nabi palsu, pengakuan nabi palsu, agama-agama lain, ajaran palsu. Ini memang sudah menjadi makanan sehari-hari daripada masyarakat kita. Namun ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai tokoh atau sebagai yang pertama dalam menyuarakan batalnya nasab Ba'alawi ini memang merupakan menjadi sebuah sebuah pembahasan yang sangat menarik gitu. Kenapa? Karena di samping ilmu pengetahuan juga menyeret tradisi yang sudah lama dipercaya oleh masyarakat. Dan juga munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini itu di tengah keresahan daripada maraknya oknum-oknum habaib yang memang yang menganggap dirinya yang paling mulia gitu. Bahkan di berbagai macam ceramah. Salah satu ceramah mereka yang mengatakan bahwa siapapun yang mengkritik daripada, ini oknum habib ya, yang mengkritik daripada nasab Ba'alawi ini, Habaib ini, itu dalam tanda kutip mereka adalah katanya seperti iblis. Nah, ini merupakan suatu hal yang tidak pantas keluar dari mulut seorang habaib sebagai yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, ini kita membahas tentang oknum-oknum habib yang perkataannya itu sering menyinggung lah, atau sering mengangkat dirinya. Apalagi membandingkan mukanya yang ya tanda kutip ganteng, gagah, mancung dengan pribumi yang memang tidak mancung alias pesek gitu, atau kulitnya tidak putih, sawo matang sebagai tradisi kulit kita pribumi, tidak putih. Nah, ini yang menyebabkan sebagian masyarakat itu resah gitu. Sebagian Nahdiyin itu resah. Lalu kemudian muncullah seorang sosok Kiai Haji Imaduddin sebagai sebagai sosok viral dalam kajian ilmiahnya, tesis Kiai Haji Imaduddin ini yang menyebabkan semua ikut terseret gitu. Luar biasa. Nah, yang kedua yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi dalam videonya, yaitu nasab Ba'alawi ini sudah fiktif, tapi kenapa bertahun-tahun? Karena ada campur tangan individu.
Nah, ini beliau memang ini sebuah, kalau bisa kita bilang, di samping ada asumsi juga ada faktanya gitu. Kenapa memang ini tidak kuat gitu kata beliau dalam videonya. Memang ini tidak kuat. Kalau eh, ada orang yang mempunyai otoritas bahwa ini tidak ada gitu, dibubarkan saja, sudah bubar. Sebuah kelompok yang eh, mengikat mereka sehingga seolah-olah kuat gitu. Nah, jadi kalau menurut Syekh Ubaidillah tadi dalam penyampaiannya, kalau ada orang yang memang sudah yang punya otoriter, yang menganggap ini tidak ada gitu, sudah jelas bubar semua. Tapi ini ada mungkin kenapa bisa bertahan sampai berabad-abad atau berbagai puluhan tahun. Karena ini ada campur tangan individu-individu yang menguatkan itu. Nah, ini menurut Syekh Ubaidillah tadi dalam penyampaiannya secara singkatnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, nah ini yang paling menarik ya. Munculnya sosok daripada legendaris yaitu Bang Haji Roma Irama yang ya baru-baru ini, apalagi dengan podcastnya dengan Guru Gempol itu luar biasa ya, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Dan Ki Haji dan Bang Haji Roma ini ya bisa kita bilang lebih arahnya itu lebih condong ke Kiai Haji Madudin dan kawan-kawan pendapatnya. Ya, ini kita tidak bisa menyalahkan Bang Haji gitu karena beliau itu berbicara bukan karena semau maunya gitu. Bukan karena bukan karena kasihan, namun saya yakin Bang Haji Roma Irama ini di samping beliau itu sebagai artis legendaris juga sebagai dai. Ya, bisa kita bilang sama lah dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Tapi kalau Zainuddin MZ itu berdakwah melewati bisa lewati ceramah, panggung-panggung, di dalam panggung-panggung kajian. Tapi kalau Bang Haji Romair ini memang dalam ceramah itu jarang kita lihat dalam media, namun sering muncul di dalam film-filmnya yang menginspirasi, bahkan lewat lagunya yang membuat kita sadar dengan lagu-lagunya. Nah, ini merupakan sebuah sebuah dukungan besar lagi dari Bang Haji Roma Irama, lebih menguatkan lagi dari kubu Kiai Haji Imaduddin. Bahkan Kiai Ubaidillah tadi menyebut selamat datang. Selamat datang, selamat bergabung di di perkumpulan kami lah, bisa kita bilang. Dan juga ada sosok dari Gen Z yang sedang maraknya, yaitu salah satunya Neng Alvina yang ikut serta di dalam kritisi daripada ini diskursus nasab ini. Nah, ini menunjukkan bahwa diskursus nasab ini menarik gitu bagi Gen Z ini. Oleh karena itu buat oknum para habaib yang tanda kutip oknum ya. Kalau banyak sebenarnya Habib-Habib yang baik gitu, seperti Habib Umar, Habib Jindan dan lain sebagainya, itu memang Habib-Habib yang tidak pernah terlalu mengagungkan nasab mereka gitu. Bahkan Habib Lutfi saja kalau bisa kita bilang seperti wawancaranya dalam di Kick Andi itu, saya sebenarnya tidak mau dipanggil Habib gitu. Nah, ini banyak Habib-Habib yang baik, tapi ini yang kita bahas oknum-oknum Habib ini yang yang dakwahnya itu sangat seperti dia yang nomor satu gitu. Sebagai pribumi yang lain-lain itu nomor dua gitu. Sekarang mereka bilang kamu itu di bawah saya gitu. Nah, ini dalam diskursus ini menarik bagi Gen Z juga sebagai ikut di dalam meramaikan atau lebih dalam lagi dalam mengkaji diskursus nasab. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ingin disampaikan oleh para penonton atau netizen, silahkan kita diskusi di komentar. Ya, tentunya di dalam
berkomentar, kita kedepankan akhlak dan adab yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.